Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali melalui siaran ini. Selama seminggu ini saya berharap kita semua dapat berada dalam kondisi baik-baik. Saya juga berharap kita isi waktu kita yang sekarang ini lebih banyak di rumah, salah satunya dengan menambah waktu doa kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada salahnya kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan seminggu ini. Bagaimana perasaan kita? Apakah saudara sibuk mengerjakan banyak kerjaan di rumah sehingga tidak bosan berada di rumah? Atau saudara tinggal sendiri dan sudah selesai mengerjakan semua pekerjaan rumah sehingga saudara kesal karena gak bisa kemana-mana? Atau saudara marah pada situasi seperti ini karena usaha saudara terhambat? Atau ya saudara nyantai aja lah dan mengucap syukur aja atau begitu? Saya berharap kita semua mengucap syukur atau setidaknya belajar mengucap syukur saja, karena bagi orang percaya segala hal yang kita alami ini seizin Tuhan, sehingga semua orang yang mau menerima yang Tuhan izinkan terjadi atas diri kita dan pastinya akan mengucap syukur. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan lebih baik dari rancangan kita. Kita juga percaya tidak selamanya kondisi seperti ini terjadi, sebab segala sesuatu yang terjadi ada waktunya. Mari kita simak apa kata firman Tuhan tentang waktu. Kita mau baca dari Pengkhotbah 3 ayat 2a, 3a, dan 4a. Pengkhotbah 3 ayat 2a, 3a, dan 4a. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ayat-ayat di atas merupakan ucapan Salomo yang berhikmat, yang menyatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Allah mempunyai rencana kekal yang mencakup semua maksud dan kegiatan setiap orang di muka bumi ini. Dari ayat-ayat di atas kita soroti dulu kalimat ada waktu untuk membunuh. Kok kayaknya Tuhan jahat banget ya, sengaja mau membunuh. Apa maksudnya? Coba kita baca. Imamat 24 ayat 16-17. Imamat 24 ayat 16-17. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Juga apabila seseorang membunuh seseorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Jadi maksud kalimat ada waktu untuk membunuh adalah ditujukan pada hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa sesuai dengan perintah Tuhan sendiri bagi orang-orang yang menghujat nama Tuhan. Dalam hal ini siapa yang berani menghina atau mencela nama Tuhan, itu artinya menolak Tuhan Allah Israel, akan dibunuh. Kesimpulannya, pada masa itu orang-orang yang melanggar firman Tuhan akan mati. Tapi pada masa sekarang bukan berarti begitu ya saudara. Jangan menghakimi orang yang meninggal karena corona COVID-19 ini. Maksud dari ayat-ayat pengkhotbah itu adalah Tuhan punya waktu untuk kita masing-masing. Dan bagi orang percaya, waktu Tuhan buat kita adalah yang terbaik. Ada waktunya kita lahir ke dunia ini, ada waktunya kita meninggalkan dunia ini. Lalu atas seizin Tuhan, ketika kita sakit, penyakit itu bisa membunuh kita. Sebaliknya, kita bisa sembuh dari sakit penyakit. Lalu ada waktu untuk menangis bahkan sampai meratap ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi ada waktunya kita bisa tertawa. Apakah kita percaya akan waktu Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita? Lalu apakah waktu Tuhan akan berlaku dalam hidup kita? Ya, semua waktu Tuhan yang baik akan berlaku asalkan hidup kita ini kita jalankan sesuai dengan kehidupan
orang percaya. Bagaimana sih kehidupan orang percaya? Yang pertama tentu kita hidup dengan tidak menentang firman Tuhan. Sebab bukti kita percaya pada firman Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Lalu mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang kudus. Otomatis ya kalau hidup kita takut akan Tuhan, maka hidup kita ini bisa dikatakan kudus. Membiarkan Roh Kudus melaksanakan rencana Allah bagi kita itu juga merupakan satu hal kehidupan orang percaya. Lalu berhati-hati agar kita tidak keluar dari kehendak Allah. Artinya peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Dengan hidup takut dan setia akan Tuhan itulah maka waktu dan maksud yang ditetapkan Tuhan bagi hidup kita akan digenapi. Jagalah hidup kita, jangan sampai kita kehilangan waktu dan maksud yang ditetapkan Tuhan bagi hidup kita itu. Sekali lagi ya saudara, jagalah hidup saudara dengan selalu hidup takut akan Tuhan dan setia mengiring Tuhan, beriman dan berharap hanya pada Tuhan. Agar saudara tidak kehilangan waktu dan maksud yang ditetapkan Tuhan bagi hidup kita. Mengapa? Sebab kalau Tuhan yang mengatur waktu buat kehidupan kita, pasti semuanya baik buat kita. Bahkan Tuhan memberitahu mana waktu yang baik, mana waktu yang jahat. Dan Tuhan juga memberitahu di waktu ini harus bagaimana, di waktu itu harus bagaimana. Mari kita buka Alkitab kita dari Amos 5 ayat 13. Amos 5 ayat 13. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Amos sebenarnya adalah seorang awam tanpa status resmi sebagai nabi. Tetapi ia dipakai Tuhan untuk memberitakan pertobatan bagi bangsa Israel Utara. Kalau kita baca seluruh perikop, Tuhan menunjukkan rencananya melalui Amos untuk diberitakan kepada bangsa itu. Pada waktu itu kejahatan bangsa itu adalah penyembahan berhala, penindasan orang-orang yang kaya dan kuat kepada orang miskin dan lemah, lalu kebejatan yang merajalela di mana-mana. Sehingga Tuhan menghimbau untuk semua orang kembali kepada Tuhan melalui Amos. Cara Tuhan dalam mengajak umat Tuhan tidak langsung menghukum, tetapi memberitahu dulu bagaimana dan apa yang akan Tuhan lakukan. Lalu ia juga memberitahu bahwa dalam proses penghukuman Tuhan, umat Tuhan yang berakal budi baiknya berdiam diri. Karena waktu proses eksekusi itu adalah waktu yang jahat. Itu maksud dari ayat tadi. Saudara, saat ini adalah waktu yang jahat itu. Hampir di seluruh dunia mengalami wabah corona COVID-19 ini. Karena itu mari kita sebagai umat Tuhan yang berakal budi belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Lalu apa artinya berdiam diri? Mari kita baca dari Ester 4 ayat 14a. Ester 4 ayat 14a. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ayat di atas adalah iman pamannya Ester yaitu Mordekai, bahwa kalaupun Ester berdiam diri, tidak melakukan bagiannya untuk menolong bangsa Israel dari kematian massal, Tuhan tetap akan menolong bangsa Israel yang memang berada dalam penindasan bangsa Persia pada waktu itu. Jadi, kata berdiam diri itu maksudnya adalah tetap beriman bahwa Tuhan akan menolong umatnya. Ketika umatnya benar-benar tidak berdaya melakukan apapun dan tidak ada pertolongan dari manusia siapapun, tetaplah beriman hanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita orang percaya saat ini? Kita sebagai orang-orang percaya yang tentunya berakal budi karena mempunyai Roh Kudus yang hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini dan sedang tertindas penyakit akibat dosa dunia, akibat kehidupan di akhir zaman ini, seharusnya memang berdiam diri. Artinya kita tetap beriman bahwa Tuhan akan menolong umatnya dalam waktu beberapa saat. Semua orang percaya harus ingat bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam semua peristiwa di sekitar kita untuk melepaskan kita
dari dunia jahat yang sekarang ini. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Kita mau baca Keluaran 14 ayat 14 dan ayat 25. Keluaran 14 ayat 14 dan ayat 25. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Dari kitab Keluaran 14 ayat 14, Musa memberitahu bahwa Tuhan bekerja dalam setiap peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel dengan berperang melawan musuh bangsa itu, dan bangsa itu akan diam saja melihat semua kemenangan dari Tuhan. Dan benar saja, ketika bangsa itu harus berjalan melewati laut Teberau, Tuhan sendiri yang membuat roda kereta tentara Firaun musuh bangsa Israel yang mengejar bangsa Israel jadi miring, sehingga bangsa itu atau bangsa Firaun itu lari meninggalkan bangsa Israel. Tetapi dalam proses Tuhan berperang, bangsa itu tidak diam di tempat. Bangsa itu terus berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Hanya tidak perlu melawan musuh, karena Tuhan yang membuat musuh bangsa itu melarikan diri dari bangsa Israel dan kalah. Dan kita tahu di akhir peristiwa itu bangsa Israel selamat sampai di seberang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari peristiwa bangsa Israel ini? Kita ini bangsa yang dikepung oleh masalah, seperti bangsa Israel tadi yang dikepung dari depan dan dari belakang, dan tidak tahu harus berbuat apa. Kita dikepung oleh wabah penyakit di sekeliling kita. Kita ini lemah karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk melenyapkan virus ini. Karena itu, mari kita tetap beriman kepada Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan saat ini. Lalu apa sih perintah Tuhan saat ini? Salah satunya adalah sampai minggu ini Tuhan memakai pemerintah Indonesia di mana kita tinggal untuk kita diam di rumah, kerja di rumah, bersekutu dengan Tuhan di rumah. Tuhan tidak menyuruh kita melawan virus itu. Tuhan menyuruh kita terus berjalan menjauh dari virus. Maka jalankan instruksi Tuhan dengan taat sambil mata kita terus tertuju pada janji Tuhan, yaitu Kanaan. Artinya sambil kita terus berharap pada Tuhan, setia menyembah Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan berperang melawan segala hal yang buruk ini. Jangan bersungut-sungut saudara. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan rela hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keadaan seperti ini dicatat di Alkitab, dialami juga oleh beberapa orang, di antaranya Yunus. Ia adalah seorang nabi yang termasuk di kerajaan Israel Utara. Kita semua tahu peristiwa ketika Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe, tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis. Di tengah pelayaran Yunus ke Tarsis, Tuhan mendatangkan ombak besar bagi kapal yang ditumpangi Yunus. Sampai akhirnya Yunus tahu bahwa itu adalah akibat kesalahan dirinya. Lalu Yunus meminta orang-orang di kapal itu membuang Yunus ke laut. Lalu Alkitab mencatat di dalam Yunus pasal 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Tuhan mau membuat Yunus menyadari akan dosa pemberontakannya kepada Tuhan dengan membuat Yunus ditelan ikan besar. Ditelan ikan besar itu artinya Yunus sudah berada di ambang kematian karena dikelilingi oleh masalah yang mengancam dia. Dia menuju kematian. Dalam kelemahannya, Yunus tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ia teringat pada Tuhan, dan Yunus tidak berontak lagi dalam keadaan itu. Dia berdiam diri, lalu beriman kepada Tuhan, lalu berdoa kepada Tuhan. Pada pasal 2 ayat 7, ia mengatakan, "Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus." Lalu Yunus bernasar dan sekali lagi menyatakan imannya bahwa keselamatan hanya dari Tuhan. Bukankah pada waktu itu Yunus tidak mengetahui kapan ia akan terlepas dari masalah perut ikan itu? Tetapi ketika ia berdoa,
Tuhan mendengar doanya lalu menyatakan. Mari kita baca Yunus 2 ayat 10. Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara lihat, Yunus tidak berusaha sendiri keluar dari perut ikan itu. Saya bisa membayangkan bagaimana selama 3 malam lamanya ia di dalam perut ikan. Saya yakin Yunus tidak tahu siang dan malam. Dan ia tahu ia berdoa dan berdoa, meratapi hidupnya dan meminta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus. Dan Yunus bisa menghirup udara bebas lagi dan terluput dari kematian. Lalu yang kedua, demikian juga dengan Nuh dan keluarganya. Ketika Tuhan akan menghapuskan manusia yang telah Tuhan ciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hal itu terjadi karena Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lalu ketika bahtera sudah selesai, Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang haram dan yang tidak haram masuk ke bahtera. Lalu Tuhan membuat air bah, dan Tuhan tidak pernah memberitahu kepada Nuh sebelumnya berapa hari Nuh akan diombang-ambingkan air bah di dalam bahtera. Di bahtera, iman Nuh sedang diuji karena ia tidak tahu kapan air bah akan surut. Tetapi saya percaya Nuh mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan suruh di dalam bahteranya, membersihkan bahtera, mengurus hewan-hewan yang ada, sambil terus bersekutu dengan Tuhannya bersama keluarganya. Sebab ketika dia masih bebas di luar bahtera saja, Alkitab mencatat bahwa ia bergaul akrab dengan Allah. Apalagi ketika ia terkurung dalam bahtera, terombang-ambing tanpa tahu kapan air akan surut. Pastilah ia lebih bergumul akrab, bergaul akrab dengan Tuhan. Sampai akhirnya air bah surut dan Nuh benar-benar bisa bebas keluar dari bahtera dan hidup normal lagi dengan menginjak bumi. Sepupu saya yang seorang pendeta juga pernah punya pemikiran yang sama dengan saya, bahwa Nabi Nuh dan keluarganya di lockdown oleh Tuhan di dalam bahtera. Diperintahkan tidak boleh keluar dari bahtera. Tentu saja pada waktu itu tidak ada listrik, tidak ada TV, tidak ada internet, tidak ada telepon, dan tidak ada berita apa-apa dari Tuhan selama 150 hari. Siang dan malam cuma dengar suara derasnya hujan serta suara-suara binatang yang dibawanya. Tetapi Nuh tetap mendengarkan suara Tuhan dan patuh padanya. Baru setelah 150 hari terombang-ambing, bahtera Nuh terkandas di pegunungan Ararat. Dari situ Nuh masih nunggu 40 hari lagi. Baru Nuh mencari tahu apakah sudah betul-betul ada daratan. Dan akhirnya setelah tambah 2 kali 7 hari, baru Nuh benar-benar bebas bisa keluar dari bahtera. Dari peristiwa Yunus dan Nuh, pelajaran apa yang bisa kita tarik? Dalam berdiam diri karena harus diam di rumah akibat dikepung masalah wabah corona COVID-19 ini, kita harus terus beriman pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Bagi saudara yang tadinya jarang berdoa karena super sibuk, mari dekatkan diri pada Tuhan. Percayalah Tuhan memperhatikan saudara dari surganya. Mata Tuhan selalu mengawasi kita semua dan Tuhan tahu pergumulan hati kita. Bagi kita orang percaya, percayalah sebentar lagi semuanya akan cerah dan segar lagi. Selama seminggu lebih ini, saya bisa menambah jam doa saya. Rasanya senang banget. Lalu mengerjakan beberapa hal di rumah yang selama ini tidak bisa saya kerjakan. Misalnya jemur diri di pagi hari. Kan menurut para pakar virus itu bisa jemur diri itu bisa menambah faktor imun tubuh kita. Lalu jam tidur saya ditambah. Lalu bisa bercanda dengan anak-anak saya yang memang sedang WFH, work from home, alias kerja di rumah. Bisa pikirin menu masakan harian yang dengan lebih baik, sambil merawat sepupu saya yang juga sedang harus dirawat oleh saya pasca operasi.
dan ia juga jemaat di gereja kami. Bagaimana dengan saudara? Kembali ke pertanyaan saya di awal khotbah. Bagaimana hasil evaluasi saudara setelah seminggu lebih berada di rumah? Mari kita sama-sama mengisi waktu kita dalam menanti pengerjaan atau proses Tuhan menyelesaikan berperang melawan buat kita dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, yaitu dengan melakukan hidup tetap beriman pada Tuhan Yesus, dengan hidup setia sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang kudus. Ketiga, membiarkan Roh Kudus melaksanakan rencana Allah bagi kita. Keempat, berhati-hati agar kita tidak keluar dari kehendak Allah, artinya peka terhadap tuntunan Roh Kudus tentang apa yang Tuhan mau kita perbuat, sambil terus berdoa mendekatkan diri pada Tuhan. Sebab ini hari perkenanan Tuhan. Mari kita baca ayat terakhir, 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dikatakan waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Ini maksudnya waktu ini adalah waktu penyelamatan, atau disebut juga masa anugerah bagi semua orang yang membutuhkan keselamatan. Terus bertekun dalam doa, karena di saat perkenanan ini, yaitu di saat masa anugerah penyelamatan ini, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Ia akan menyelamatkan kita dan akan menolong kita. Pertolongan itu berupa apa? Peperangan Tuhan melawan keadaan buruk ini. Misalnya, menghentikan wabah ini dan menolong tim medis dan orang-orang yang terjangkit COVID-19. Menolong usaha kita yang kelihatannya sepi dengan memberi pelanggan-pelanggan yang tidak kita pikirkan. Menjagai staf kantor kita dari terkena wabah ini. Menjagai kita dan orang-orang kita sayangi dari tertular penyakit ini. Atau memelihara kehidupan orang-orang yang kita kasihi yang penghasilan hariannya sekarang sangat berkurang sampai tinggal 25% akibat pegawai kantor dirumahkan. Dan masih banyak hal lain yang Tuhan lakukan buat kita. Jadi bagi saudara yang tadinya kesal, jangan kesal lagi ya. Bersabar, tunggu waktu Tuhan untuk kita bisa bertemu dengan orang-orang yang ingin kita temui. Ada waktu untuk bertemu nanti. Bagi saudara yang marah dengan kebijakan pemerintah ini, karena kebijakan ini merugikan income usaha pribadi saudara, jangan marah lagi, sebab ini menyangkut kesehatan saudara juga. Bagi saudara yang bosan karena sendirian di rumah atau di tempat kos, ayo isi waktu saudara salah satunya dengan banyak bersekutu dengan Tuhan dalam berdoa. Mintalah agar wabah ini segera berlalu. Kami tim doa di GKT selalu berdoa pukul 21 malam untuk hal-hal yang berhubungan dengan corona ini. Termasuk minta belas kasihan Tuhan agar wabah ini segera berlalu. Saya mengajak kita semua untuk setiap malam pukul 21 berdoa untuk keadaan buruk ini. Mungkin ada di antara saudara yang anak-anaknya libur, merasa direpotkan karena harus mengajar anak-anak saudara dengan bimbingan guru di sekolahnya secara online. Nikmati kebersamaan saudara bersama anak-anak, sambil saudara mengambil hikmah dari ini semua, bahwa saudara jadi lebih kenal dengan anak-anak saudara. Satu persatu, marilah kita belajar menerima kondisi ini dengan menanti waktu pembebasan dari Tuhan, dari kondisi yang tidak menyenangkan ini dengan sabar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau tahu isi hati kami ini. Kami sangat merindukan masa-masa sulit ini cepat berlalu. Kami sedih Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk bersabar dan tetap mengucap syukur sambil menanti-nantikan pertolongan-Mu melepaskan kami dari situasi ini. Roh Kudus, ajari kami untuk mengisi hari-hari kami ini dengan menjalankan kehendak-Mu agar kami tidak kehilangan waktu dan maksud yang baik yang Engkau tetapkan bagi hidup kami. Kami mau belajar taat menjalankan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila